Ya anak semua, berjumpa lagi dengan Pak Asim. Kali ini kita kembali akan belajar materi IPA, khususnya kelas 8 SMP. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apakah kamu pernah melihat tekanan pada tumbuhan? Bagaimana sistem kerjanya? Mari kita pelajari aplikasi tekanan zat pada tumbuhan. Pengangkutan air pada tumbuhan, pertama-tama dimulai penyerapan dari akar, masuk ke batang, lalu ke daunnya. Nah, bagaimana proses itu akan berlangsung? Tentu dimulai dari akarnya dahulu. Air masuk ke akar itu melalui rambut akar. Dari rambut akar nanti akan diserap oleh akar, bergerak secara osmosis masuk ke epidermis. Dari epidermis akan menuju ke korteks. Dari korteks akan masuk ke endodermis. Nah, di sini nanti akan ada silem. Nah, silem ini berupa pipa kecil, sebenarnya bukan pipa, tapi bentuknya seperti pipa, pori-pori kecil begitu yang nanti akan mengangkat air untuk naik ke atas. Namanya apa tadi? Silem. Nah, di silem ini dia memiliki daya kapilaritas batang. Saya ulangi, memiliki daya kapilaritas batang yaitu daya angkat air. Apa itu? Jadi di batang ini dia bentuknya kecil, tipis, seperti sedotan itu, tapi bukan sedotannya. Kecil, tipis, panjang dari akar sampai daun. Nah, kapilaritas batang ini disebut dengan daya kapiler atau daya angkat air. Kenapa bisa naik dari bawah ke atas? Karena ada namanya gaya tarik-menarik antara kohesi dan adhesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik yang sejenis. Apa yang sejenis? Air tentunya. Air dengan air, satu tetes air dengan satu tetes air ini disebut dengan zat kohesi atau zat sejenis. Nah, tarik-menarik antar kohesi ini nanti juga akan ada tarik-menarik yang adhesi, yaitu antara air dan silem itu sendiri. Apa itu adhesi? Yaitu tarik-menarik zat yang tidak sejenis. Ini terjadi antara air dan silem akar karena posisinya ada di akar. Nah, dari akar ini nanti akan ada tarik-menarik kohesi dan adhesi sehingga terus nanti akan bergerak ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, masuklah ke silem batang. Nah, nanti di silem batang sama persis akan ada gaya tarik-menarik kohesi adhesi air di dalam silem batang yang menyebabkan air akan terus berjalan naik, naik, naik ke atas sampai dengan daunnya. Air di dalam daun ini akan dipakai oleh daun untuk proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanan untuk kebutuhan nutrisi tumbuhan itu sendiri. Nah, lalu kalau sudah fotosintesis nanti akan menghasilkan sumber makanan tumbuhan, yaitu berupa gula dan air. Airnya masih ada. Jadi ada gula dan ada air nanti akan larut untuk turun lagi melalui jaringan flum. Bacanya flum. Tapi ada yang beberapa yang bacanya phloem, phloem, gitu. Phloem, phloem. Nah, melalui phloem ini apa tadi namanya? Gula dan air akan bercampur dan turun lagi ke bawah untuk disimpan sebagai cadangan makanan dan sebagai zat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Karena tanaman juga tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya ke atas, berkembangnya ke samping. Nah, ada beberapa zat sisanya yang disimpan ditimbun untuk buah. Ada yang di bunga atau sering kita sebut dengan buah itu sendiri. Lalu ada yang menyimpan cadangan makanannya di batang dan ada yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Nah, kalau
lihat gambar di samping ini, maka ini adalah contoh penyimpanan cadangan makanan yang berada di akar atau di bawah tanah. Air dan gula akan turun melalui floem karena ada tekanan zat, yaitu dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, sehingga di floem ini hanya terjadi pergerakan yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan saja, sehingga mampu turun dari daun ke batang, dari batang turun ke akar. Sedangkan yang tadi, yang di film itu hanya menggunakan daya kapilaritas batang untuk mengangkat air dari bawah menuju ke atas. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan